Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya, pada kesempatan kali ini kami dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya minyak bumi dan hubungannya dengan lingkungan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Ika Yuliastuti, Sarjana Pendidikan selaku Guru Bahasa Indonesia, Pak Novan Ali, Sarjana Teknik selaku Guru Kimia, dan Ibu Sri Lisyaningsi, Sarjana Pendidikan selaku Guru PKN atas bimbingannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 3 atas kerjasamanya, sehingga video penjelasan ini dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya minyak bumi dan hubungannya dengan lingkungan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 3 dengan anggota Catherine Renata nomor absen 9, Selin Darmawan nomor absen 10, Felicia Florence nomor absen 17, Melia Grace nomor absen 27, Natania Indira nomor absen 31, Rafaela Michelle nomor absen 33, dan saya sendiri, Octavia Liali nomor absen 32, akan menjelaskan mengenai bagaimana terbentuknya minyak bumi dan hubungannya dengan lingkungan. Penjelasan mengenai terbentuknya minyak bumi dan hubungannya dengan lingkungan dibuat oleh kelompok 3 dengan tujuan untuk mengedukasi para pendengar, agar para pendengar dapat memahami apa itu minyak bumi, bagaimana proses pembentukannya, dan hubungannya dengan hukum di Indonesia. Minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi temperatur dan tekanan atmosfer berupa fasa cair atau fasa padat. Sedangkan gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi temperatur dan tekanan atmosfer berupa fasa gas dan diperoleh dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi. Minyak bumi pertama kali ditemukan di Venezuela pada tahun 1914. Minyak bumi umumnya digunakan manusia sebagai bahan bakar kendaraan, bahan baku pembuatan plastik dan karet, sebagai bahan gas LPG dan pembangkit tenaga listrik. Menurut Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas, Indonesia akan terus bergantung kepada minyak bumi hingga 30 tahun ke depan karena minyak bumi memiliki banyak manfaat pada seluruh sektor kehidupan. Proses pembentukan minyak bumi pertama kali dibahas dalam teori organik atau biogenesis yang dicetuskan oleh Macquarie, ilmuwan asal Prancis pada tahun 1758. Dalam teori organik ini, Macquarie mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari hewan serta tumbuhan yang telah lama mati dan terpendam bertahun-tahun bersama lumpur. Teori kedua mengenai proses pembentukan minyak bumi adalah teori anorganik atau abiogenesis yang dicetuskan oleh Bart Batelot, kimiawan asal Prancis pada tahun 1866. Dalam teori anorganik ini, Bart Batelot mengatakan bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali yang nantinya akan bersentuhan dengan CO2 dalam keadaan bebas dan temperatur tinggi. Namun, teori anorganik ini dibantah oleh Mendeleev, yaitu kimiawan asal Rusia pada tahun 1877. Mendeleev mengatakan bahwa proses pembentukan minyak bumi dipengaruhi oleh kerja uap pada karbida logam dalam bumi. Dua teori tadi digabung menjadi satu teori, yaitu teori duplex. Teori duplex mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari berbagai organisme, yaitu hewan dan tumbuhan yang telah lama mati dan membentuk jasad renik. Akibat adanya pengaruh suhu, tekanan, dan waktu, jasad renik ini perlahan berubah menjadi gelembung-gelembung minyak dan gas. Lumpur yang menyatu dengan jasad renik pun ikut berubah menjadi batuan sedimen berpori. Menurut teori duplex, minyak bumi berasal dari materi hewani, sedangkan gas alam berasal dari materi nabati. Bagan di samping merupakan proses pembentukan minyak bumi berdasarkan teori duplex. Pertama, tumbuhan yang telah lama mati akan terbawa arus sungai dan bercampur dengan lumpur membentuk batuan induk. Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon. Batuan induk akan tertumpuk di dasar laut bersama batuan-batuan lainnya. Semakin tertumpuk dan semakin tenggelam batuan induk ini, maka suhunya pun akan meningkat. Jika suhu mencapai 100 derajat Celcius, batuan induk akan terurai menjadi gas. Karbon dalam batuan induk akan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Hidrokarbon inilah yang menjadi bahan minyak mentah.
Kebutuhan minyak bumi untuk memenuhi kehidupan manusia meningkat setiap tahunnya. Namun, penggunaan minyak bumi secara terus-menerus mampu menghabiskan persediaan minyak bumi yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah eksplorasi agar manusia mampu mengeksploitasi minyak bumi yang ada di bumi ini dan mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Dengan seiring berjalannya waktu, proses eksplorasi minyak bumi terus mengalami berbagai perkembangan dan juga inovasi. Bahkan hingga saat ini, eksplorasi dapat dilakukan di mana saja, baik di daratan maupun di lautan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam mencari sumber minyak bumi merupakan metode geofisika. Metode geofisika ini berperan jika salah satu dari beberapa indikator geologis seperti source rock, migrasi, reservoir, perangkap atau trap, dan penutup atau seal tidak terpenuhi. Metode seismik refleksi merupakan salah satu metode dalam metode geofisika yang telah dikembangkan. Dan metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk mencari sumber minyak bumi. Dengan metode ini, dilakukan pemanfaatan data penjalaran gelombang seismik untuk mengidentifikasi struktur lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Hal ini dilakukan guna mengetahui daerah sebaran hidrokarbon di bawah permukaan bumi. Metode seismik terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah akuisisi data seismik. Akuisisi data seismik merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari lapangan yang akan disurvei. Kedua adalah pemrosesan data seismik. Tahapan ini dilakukan agar dihasilkan penampang seismik yang mewakili daerah bawah permukaan. Dan yang ketiga adalah interpretasi data. Tahap ini dilakukan untuk memperkirakan keadaan geologi dan material batuan-batuan yang ada di bawah permukaan tanah dari tempat yang akan disurvei. Keberhasilan akuisisi data bisa bergantung pada jenis sumber energi yang dipilih atau digunakan. Sumber energi seismik umumnya dapat dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama adalah sumber impulsif, dan yang kedua adalah sumber vibrator. Sumber impulsif merupakan sumber energi seismik dengan transfer energinya yang terjadi secara cepat, suara yang dihasilkan sangat kuat, singkat, dan juga tajam. Sedangkan sumber energi vibrator merupakan sumber energi dengan durasi hanya beberapa detik. Dalam proses akuisisi data, panjang sinyal inputnya dapat beragam. Dan hampir semua data seismik dalam pencarian sumber minyak bumi direkam secara digital. Namun, mengingat output dari hidropon sangat lemah dan output amplitude decay-nya dalam waktu yang sangat singkat, sinyal seismik tentunya harus diperkuat. Oleh karena itu, amplifier atau alat penguat sinyal biasanya dilengkapi dengan beberapa filter untuk meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Sedangkan, untuk akuisisi data di laut menggunakan airgun, kapal operasional seismik harus dilengkapi dengan beberapa bahan peledak, instrumen perekaman, hidropon, dan alat untuk penentuan posisi tempat dilakukannya survei seismik. Dalam operasi seismik laut terdapat 2 pola penembakan, yaitu yang pertama, profil refleksi. Pola ini memberikan informasi gelombang seismik sebagai gelombang yang merambat secara vertikal melalui lapisan di bawah permukaan. Teknik ini melakukan tembakan di sepanjang daerah yang disurvei dengan kelajuan dan kecepatan yang konstan. Lalu yang kedua, ada profil refraksi. Pola ini memberikan informasi gelombang seismik yang merambat secara horizontal melalui lapisan di bawah permukaan. Berikutnya ada tahap pengolahan data seismik. Tahap-tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mewakili lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Tahap-tahap ini meliputi yang pertama, field take. Dalam tahap ini, data seismik akan direkam dalam pita magnetik dengan standar format tertentu.
Format data meliputi amplitude dan header. Header berisi informasi mengenai survei, project, parameter, dan informasi mengenai data itu sendiri. Yang kedua ada di multiplex. Dalam tahap ini, data seismik yang telah direkam dalam pita magnetik harus diubah kembali susunannya berdasarkan receiver atau channel sebelum diproses. Yang ketiga ada gain recovery. Data amplitude dan energi gelombang yang telah direkam sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan energi dari lapisan batuan yang kurang elastis dan juga efek divergensi sferis. Untuk menghilangkan hal ini dapat dilakukan dengan cara memulihkan kembali energi yang hilang sehingga data mudah diinterpretasi. Proses ini dinamakan dengan AGC atau Automatic Gain Control. Yang keempat ada editing dan mapping. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan rekaman yang buruk dan juga rekaman yang mengalami sinyal gangguan sehingga dapat mengganggu data. Yang kelima yaitu koreksi statik. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh topografi sehingga shoot point dan receiver akan terlihat ditempatkan pada data yang sama. Yang keenam ada dekonvolusi. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh ground roll, multiple reverberation, ghost, dan juga memperbaiki bentuk wavelet yang kompleks akibat noise. Yang ketujuh ada analisis kecepatan. Proses ini dilakukan untuk menentukan kecepatan yang sesuai agar mendapatkan stacking yang baik. Stacking yang baik yaitu dengan mencari persamaan hiperbola yang tepat agar mendapatkan stack yang maksimal. Yang kedelapan ada koreksi dinamika. Tujuan dari proses ini yaitu mengoreksi adanya jarak offset antara shoot point dan receiver dalam suatu trace yang berasal dari CDV atau common depth point yang membuat gelombang pantul seolah-olah terlihat dalam arah vertikal. Yang kesembilan ada stacking, yaitu penjumlahan trace dalam satu filter data untuk mempertinggi sinyal to noise ratio. Terakhir yaitu migrasi, bertujuan untuk memindahkan kedudukan reflektor pada posisi dan waktu pantul yang sebenarnya berdasarkan lintasan gelombang. Selain itu, migrasi juga berfungsi untuk menghilangkan difraksi gelombang akibat adanya patahan atau lipatan. Tujuan interpretasi eksplorasi minyak dan gas bumi yaitu untuk menentukan tempat terkumpulnya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas akan terkumpul jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya batuan sumber, yaitu lapisan-lapisan batuan yang merupakan tempat terbentuknya minyak dan gas. Yang kedua yaitu batuan reservoir, yaitu batuan permeable, tempat terkumpulnya minyak dan gas bumi setelah bermigrasi dari batuan sumber. Yang terakhir adanya batuan penutup, yaitu batuan yang impermeable, sehingga minyak yang sudah terakumulasi atau terkumpul akan tetap tertahan di dalamnya dan tidak bermigrasi ke tempat yang lain. Di Indonesia terdapat 5 daerah terbesar sebagai penghasil minyak bumi, yaitu Riau, Kalimantan Timur, Laut Jawa, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Yang pertama, Provinsi Riau. Riau adalah provinsi terbesar penghasil minyak bumi di Indonesia. Jumlah minyak mentah yang dihasilkan di daerah ini cukup besar, diperkirakan sekitar 365.827 barel per hari. Yang istimewa dari minyak mentah di Provinsi Riau yaitu viskositas yang dimiliki sangat bagus untuk ukuran hidrokarbon. Terdapat 6 blok daerah operasi yang digunakan perusahaan, yaitu Modern Front, Siak Blok, Coastal, Rokan, Selat Panjang, dan Pekanbaru. Rokan menjadi blok yang paling besar karena terdapat giant field. Contoh perusahaan minyak yang menjalankan penambangan di Riau adalah Pertamina, Siak Pusapo, Chevron, dan Petroselat. Yang kedua yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur juga memiliki hasil minyak bumi melimpah, meskipun tidak sebanyak di Provinsi Riau. Buktinya, di Provinsi Kalimantan Timur ada yang menjadi kota minyak, yaitu Balikpapan. Pengeboran minyak dilakukan di beberapa tempat, seperti Mamburungan, Blok Mahakam,
Sanga-Sanga, dan Kutai. Beberapa perusahaan yang turut mengelola minyak bumi di Kalimantan Timur adalah Total, Medco, Vico, dan Chevron. Perusahaan ini mampu menghasilkan minyak hingga 134.626 barel per hari. Selain menjadi salah satu surga minyak, Kalimantan Timur juga banyak mengandung gas alam. Dan terdapat pengolahan gas alam serta kilang minyak. Lalu yang ketiga yaitu Laut Jawa. Di Laut Jawa yang membentang dari kota Sumatera hingga Jawa Barat juga terdapat sumber gas alam dan minyak bumi. Keduanya termasuk kategori terbesar di Indonesia. Sumur minyak offshore di laut ini bersifat netral, yang artinya tidak ada provinsi yang mengklaim. Setiap hari akan menghasilkan sebanyak 65.154 barel minyak bumi dari daerah tersebut apabila semua kapasitas produk pada sumur-sumur yang ada di Laut Jawa digabung menjadi satu. Lalu yang keempat yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki lautan sebesar 95% dari luas daratan. Kepulauan ini sangat kaya karena memiliki minyak bumi yang sangat melimpah. Sebagian besar minyak ada di laut. Blok offshore di Kepulauan Riau terbagi menjadi 3, yaitu Natuna Sea Blok A, Natuna Sea Blok B, dan South Natuna Sea Blok A. Total minyak bumi yang dihasilkan di Kepulauan Riau adalah 59.210 barel per hari. Sekarang, Kepulauan Riau masuk dalam deretan daerah terbesar yang memproduksi minyak bumi di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit perusahaan luar yang turut andil mengelola sumber daya alam ini. Tambang minyak bumi di kepulauan ini dikelola oleh beberapa perusahaan asing, seperti ConocoPhillips, Star Energy, dan Premier Oil. Yang terakhir, yaitu yang kelima, Jawa Timur. Pertambangan yang cukup populer di Jawa Timur adalah Blok Brantas dan Blok Cepo. Blok Brantas adalah area penambangan perusahaan bakery yang kini menjadi Lumpur Lapindo. Ladang minyak di provinsi ini cukup banyak. Total minyak diperkirakan sekitar 52.616 barel per hari. Besarnya migas yang diproduksi di Jawa Timur ini tidak lepas dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri yang mengelolanya. Banyaknya pertambangan yang mengabaikan kegiatan pasca tambang yang merupakan salah satu kegiatan krusial dalam pertambangan menjadi salah satu alasan dibuatnya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari 173 pasal yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini dibuat dengan pertimbangan bahwa mineral dan batu bara yang terdapat dalam wilayah NKRI merupakan milik negara, dan bahwa mineral dan batu bara memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan perubahan terbaru mengenai mineral dan batu bara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam undang-undang ini terdapat 83 pasal yang diubah, 52 pasal baru, dan penghapusan 18 pasal, sehingga total terdapat 209 pasal. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR, juga menyatakan perlunya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, karena undang-undang tersebut masih belum mampu menyelesaikan perkembangan, permasalahan, dan persyaratan hukum dalam proses pelaksanaan di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini terdapat beberapa hal yang dapat disoroti.
Yang pertama mengenai kewenangan pengelolaan minerba. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pengendalian pertambangan dan batu bara dilakukan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan penatausahaan. Pemerintah pusat juga berhak untuk menentukan produksi, penjualan, dan harga mineral logam, sebagian mineral bukan logam, dan batu bara. Kewenangan pemerintah daerah di bawah Undang-Undang Minneapolis hanya mengeluarkan izin usaha pertambangan rakyat atau IPR dan surat izin pertambangan batuan atau SIPB. Yang kedua, adanya pengaturan terkait wilayah hukum pertambangan. Pemerintah dan DPR telah menetapkan bahwa wilayah pertambangan baik di darat, di laut, maupun di tengah dalam bumi merupakan bagian dari hukum pertambangan. Yang ketiga, jaminan perpanjangan izin operasi. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara untuk menggabungkan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus untuk eksplorasi dan untuk operasi produksi menjadi izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. Pemerintah menjamin pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus mendapatkan perpanjangan dan tetap beroperasi. Yang keempat, penilaian tingkat tambah. Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus perlu meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian mineral logam dan mineral dalam kegiatan produksi dan operasi. Pengolahan hasil pertambangan mineral logam dan atau batuan, dan pengembangan komoditas pertambangan batu bara. Berikutnya kita akan membahas hal penting yang keenam, yaitu penguatan BUMN. Dalam penguatan BUMN diatur bahwa kawasan XWUP dan WXWUPK dapat ditetapkan sebagai WUPK atau wilayah izin usaha pertambangan khusus dengan prioritas penerbitan kepada BUMN dan BUMN dalam prioritas pemilihan saham divestasi. Selain itu, Undang-Undang Minerba juga mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan mineral dan deposit batu bara. Hal penting ketujuh adalah divestasi saham. Pemegang izin usaha pertambangan atau IUP maupun izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing selama tahap produksi operasinya wajib menjual 51% sahamnya secara bertahap kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau perusahaan swasta nasional. Berikutnya hal penting ke-8 membahas tentang pertambangan rakyat. Berdasarkan pasal 22, wilayah pertambangan rakyat atau WPR memiliki luas maksimum 100 hektar dan kedalaman cadangan mineral logam maksimum 100 meter. Sedangkan dalam UU Minerba sebelumnya, WPR hanya mengalokasikan luasan maksimal 25 hektar dengan kedalaman 25 meter. Dan yang terakhir, hal penting yang perlu disoroti membahas mengenai reklamasi dan pasca tambang. Pada pasal 96 bagian B dijelaskan kegiatan reklamasi dan pasca tambang, di mana tertulis bahwa para pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan. Hal ini termasuk kegiatan reklamasi dan atau kegiatan pertambangan itu sendiri. Sedangkan pada pasal 99 dan pasal 100 disebutkan bahwa pemilik IUP atau IUPK perlu membuat dan menyampaikan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang, juga diwajibkan untuk menyampaikan pengaduan dan menyediakan dana jaminan untuk tindak lanjut penambangan. UU nomor 3 tahun 2020 pasal 123A menjelaskan mengenai kewajiban reklamasi yang tingkat reklamasinya harus 100%, serta kepemilikan dana jaminan dan kriteria pengembalian dana jaminan.
Dalam proses amandemen UU Minerba, bagian kegiatan pertambangan Kota Madia telah meningkat dari 1% sebelum pemerintah provinsi menjadi 1,5%. Dikatakan revisi UU Minerba akan mendorong kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya mineral dan batu bara, yaitu dengan memberikan ujian dan penelitian kepada lembaga penelitian pemerintah, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta, dan dengan memberikan kewajiban bagi peserta ekonomi untuk mencadangkan dana fleksibel. Menitikberatkan pada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan wilayah pertambangan mineral dan batu bara, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi jika peraturan tersebut terus diterapkan, serta mengkaji dan mendesain ulang tata kelola wilayah pertambangan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan poin 14 dan poin 15 sebagai bentuk ekosistem darat dan laut yang berkelanjutan di masa depan. Penelantaran lubang bekas tambang oleh para perusahaan masih banyak terjadi di Indonesia. Dilansir dari bbc.com, pemerintah menemukan 500 lubang bekas tambang di Kalimantan Timur yang ditelantarkan dan tidak direklamasi. Lubang bekas tambang ini sudah memakan 24 korban. Bahkan BBC News menyatakan bahwa lubang tempat meninggalnya salah seorang korban tidak ditutup pagar maupun diberi rambu-rambu peringatan. Bahaya dari tidak direklamasinya lubang bekas tambang bukan hanya itu. Tidak direklamasinya lubang bekas tambang juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah terganggunya ekosistem kelingkungan karena terbawanya logam-logam berat seperti besi, timbal, dan seng. Selain itu, lubang bekas tambang ini juga dapat menjadi faktor pembentukan asam sulfat yang lalu dapat mencemari air dan menyebabkan air asam tambang. Air asam tambang ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan merusak organ bagi warga sekitar daerah bekas lubang tambang yang mengonsumsinya. Ahmad Reddy, selaku pakar hukum sumber daya alam, beranggapan bahwa penelantaran lubang bekas tambang ini terjadi karena para pemegang IUP dan IUPK menganggap uang jaminan yang diserahkan kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap reklamasi tambang. Padahal, uang jaminan dan reklamasi tambang merupakan dua hal yang sangat berbeda. Bagi pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan reklamasi akan mendapatkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 151. Sanksi tersebut hanyalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini terdiri dari peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, dan IUP untuk penjualan. Para pengusaha biasanya lebih memilih untuk menerima sanksi tersebut daripada melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Maka dari itu, pemerintah membuat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Pada undang-undang yang baru ini, pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dengan jumlah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 100 miliar atau lebih. Pemerintah mengharapkan dengan sanksi baru yang diterapkan dapat membuat pemegang IUP dan IUPK tambang dapat lebih bertanggung jawab dalam mereklamasikan dan melaksanakan kegiatan pasca tambang. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup. Namun, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini banyak menimbulkan lahan bekas tambang yang ditelantarkan. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang baru.
Para pemegang IUP dan IUPK dapat memperpanjang izin dan menambah lahan tambang tanpa dipaksa untuk segera melakukan reklamasi. Dengan begitu, mereka dapat beralasan untuk tidak melakukan reklamasi karena terus memperpanjang izin lahan tambang. Dapat dilihat juga pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yaitu definisi wilayah pertambangan tidak didasarkan pada rencana tata ruang yang ada, tetapi berdasarkan pada wilayah yang memiliki sumber daya mineral dan potensi batu bara yang tidak tunduk pada kendala nasional sebagai bagian dari rencana tata ruang nasional. Hal ini dapat menyebabkan eksplorasi dan pengembangan pertambangan akan jauh dari proses yang ada. Tetapi, justru untuk reklamasi dan pemanfaatan tambang, kegiatan penambangan dapat dilakukan tanpa lingkungan yang ada, karena sebelumnya ditemukan di suatu daerah dan dianggap sebagai kawasan lingkungan produksi atau rahasia. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menghapuskan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional dan mengganti dengan wilayah pertambangan sebagai bagian wilayah hukum pertambangan yang tidak ditetapkan dahulu dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jika wilayah pertambangan menjadi bagian dari BGF yang belum pernah direview sebelumnya, maka perlu ditanyakan alat perlindungan lingkungan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek dapat dipertimbangkan saat menentukan wilayah pertambangan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan dengan 17 poin konsistensi penting untuk melindungi ekosistem laut dan darat dan berkelanjutan untuk penggunaan di masa depan. Pada poin 14, berisi tentang kehidupan bawah laut yang bertujuan untuk melindungi lautan, samudra, dan sumber daya laut secara berkelanjutan. Poin ke-14 ini tidak termasuk dalam rencana tata ruang yang sudah ditentukan. Saat ini tidak ada peraturan khusus di landasan kontinen yang dapat dieksploitasi dan ditambang sehingga merusak habitat yang ditetapkan sebagai ruang. Pada saat yang sama, poin ke-15 tentang ekosistem darat juga penting sebagai penentuan ruang yang dibentuk untuk mendukung bentuk kehidupan. Maka dari itu, dalam mengatur pertambangan batu bara, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar penataan ruang nasional dan membatasi wilayah pertambangan agar tidak meluas sebagai kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan yang berkelanjutan di masa depan. Proses pembentukan minyak bumi memiliki 3 teori, yaitu yang pertama ada teori organik atau biogenesis oleh Marquardt, yang kedua ada teori anorganik atau abiogenesis oleh Bart Barthelot, yang kemudian teori ini dibantah oleh Mendeleev, dan teori terakhir yaitu teori duplex, yang merupakan gabungan dari teori organik dan teori anorganik. Minyak bumi diperoleh dengan melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Eksplorasi dapat dilakukan dengan metode geofisika. Salah satu jenis dari metode geofisika adalah metode seismik refleksi. Pada metode seismik refleksi terdapat 3 tahapan penting, yaitu yang pertama adalah akuisisi data seismik, yang kedua ada pemrosesan data seismik, dan yang terakhir interpretasi data seismik. Di Indonesia terdapat 5 daerah penghasil minyak bumi terbesar, yaitu yang pertama Provinsi Riau, yang kedua Kalimantan Timur, yang ketiga Laut Jawa, yang keempat Kepulauan Riau, dan yang terakhir Jawa Timur. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang disorot, yaitu yang pertama ada kewenangan pengelolaan minerba, pengaruh konsep wilayah hukum pertambangan, jaminan perpanjangan izin operasi, penilaian tingkat tinggi, penguatan BUMN,
divestasi saham, dan penguatan sanksi untuk mencegah terjadinya pengabaian kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Penjelasan kami mengenai terbentuknya minyak bumi dan hubungannya dengan lingkungan. Semoga penjelasan ini dapat membawa manfaat bagi para pendengar, dan atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.